Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Handi S. Dahlan. Kali ini kita akan mengamati tentang Prabowo Subianto yang terlihat kecewa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan dari PSI dan 4 lainnya tentang batas usia capres dan cawapres dari 40 ke 35 tahun. Kekecewaan Prabowo tampak ketika hari Minggu ya. Ketika itu Projo mendeklarasikan atau Projo melakukan Munas yang ke-6 di GBK dan sedianya akan melakukan deklarasi langsung terhadap Capres Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Tetapi Prabowo tidak hadir di acara Munas tersebut dan akhirnya Projo berbondong-bondong datang ke rumahnya atau ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan melakukan prosesi dukungan terhadap Prabowo Subianto. Ketidakhadiran Prabowo sepertinya saya menduga bahwa Prabowo sudah mendapatkan bocoran bahwa MK bakal menolak gugatan usia capres dari 40 ke 35 tahun. Sehingga dengan demikian Prabowo gagal untuk meminang Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapresnya. Dan tentu saja membuat Prabowo kecewa karena dengan tidak dipinangnya batalnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, tentu saja dukungan ke Jokowi ke Prabowo Subianto menjadi tidak akan all out, tidak akan penuh. Apalagi adalah dengar kabar bahwa jika Jokowi dan Gibran mendukung Prabowo, maka PDI akan memberikan sanksi yang tegas terhadap Jokowi dan keluarga Jokowi. Tentu saja ini membuat Prabowo semakin linglung. Karena apa? Karena harus melobi kembali partai-partai koalisi untuk menentukan siapa cawapresnya. Dan tentu saja ini tidak mudah karena di situ ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, kemudian ada PBB, ada Partai Gelora, partai yang parlemen. Tetapi sepertinya akan alot karena Golkar Erlangga Hartarto memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi cawapresnya Prabowo melihat postur daripada Partai Golkar yang memiliki suara yang lebih banyak dibanding partai-partai yang lainnya. Meski Erlangga Hartarto secara elektabilitas masih rendah. Demikian pula dengan PAN yang tetap memperjuangkan Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Memang Erick Thohir secara elektabilitas memiliki elektabilitas yang terbaik di antara cawapres-cawapres yang disimulasikan oleh lembaga-lembaga survei. Dengan demikian ada 2 kandidat lagi atau 3 kandidat. Yang satunya itu adalah yang dari Jawa Timur atau entah itu Hopipa atau Mahfud MD ataupun siapapun lah. Tetapi kans yang memungkinkan adalah Erlangga dan Erick Thohir. Sepertinya Prabowo akan kebingungan untuk menentukan antara Erick Thohir atau Golkar. Bila melirik Erlangga Hartarto memang cukup lumayan kalau melihat dari infrastruktur Partai Golkar yang ada di seluruh Indonesia ini, dan Golkar memiliki infrastruktur yang sampai ke bawah, sampai ke tingkat kecamatan dan ke tingkat desa dibandingkan dengan Partai Amanat Nasional yang memang infrastrukturnya masih belum sehebat Golkar. Tetapi yang menjadi pertimbangan
Prabowo bisa jadi adalah Erick Thohir. Itu kalau memilih Erick Thohir adalah karena Erick Thohir memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menopang kampanye-kampanye Prabowo, sementara Erlangga Hartarto untuk masalah keuangan mungkin masih kalah dibandingkan dengan Erick Thohir. Pergulatan antara Golkar dan PAN ini tentu saja akan membuat dinamika di tubuh Koalisi Indonesia Maju menjadi dinamis. Salah-salah memilih cawapres, bisa-bisa ada yang pundung begitu dari Koalisi Indonesia Maju. Bisa saja mendukung, tetapi dari infrastrukturnya, dari kalangan-kalangan elitnya tidak 100% mendukung Koalisi Indonesia Maju, sehingga kemungkinan Pak Prabowo untuk gagal menjadi presiden bisa terulang kembali seperti tahun 2014 dan 2019. Pak Prabowo saat ini sedang kelimpungan untuk menentukan nasibnya di 2024, karena ini adalah pertarungan terakhir bagi Prabowo. Bila tahun 2024 ini kalah, maka kesempatan Prabowo untuk menjadi capres akan hilang. Dengan demikian, Pak Prabowo harus memutar otaknya agar semua bisa diterima untuk menjadi cawapresnya. Semua partai koalisi mau menerima siapa yang akan dipinang oleh Prabowo. Ini memang sangat sulit untuk meyakinkan mereka untuk bisa menerima cawapresnya Prabowo. Demikian saja, saya Handi Sunandi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.